Sekarang tuh banyak cowok yang takut nikah bukan karena nggak cinta. Tapi banyak yang takut nanti mau ngidupin anak orang, ngidupin keluarga pakai apa. Lalu pertanyaannya, kalau nikah harus nunggu matang atau nunggu mapan? Di usia 40 baru nikah dong. Apa nggak keburu tua? Jadi pertanyaan yang terpentingnya, cowok nikah harus nunggu matang dulu, nunggu mapan dulu. Atau malah keberanian lebih penting daripada saldo rekening. Sebelum gue lanjut ke pembahasannya, gue minta kalian untuk selalu support kita dengan cara subscribe, Like, komen, and share. biar kita semakin semangat menghadirkan atau membahas tentang realita kehidupan atau beberapa fakta menarik tentang percintaan atau mungkin lika-liku kehidupan kali bro ya. Iya, betul. Ini tema malam hari ini cukup berat ini, tentang pernikahan dini Widih. atau nikah muda lah anak Nikah zaman muda nih. sekarang gitu. Bukan hamil duluan gitu. Bukan, Oh, ini bukan. kayak nikah muda yang bisa bilang tuh kita belum mapan, belum berpenghasilan cukup, tapi tanda kutip memaksakan untuk nikah. Itu hanya untuk memenuhi standar gengsi doang, buat gaya doang, buat posting status, ataukah emang menjalankan sunnahnya gitu untuk berumah tangga ya kan? Atau iya. bahkan karena nafsu sesaat. Itulah banyak dinamika yang terjadi di akhir-akhir ini. Kalau menurut lu nih, kenapa banyak orang memutuskan untuk nikah muda? Kenapa tuh, bro? Kalau menurut gua sih ya itu karena udah kayak misalkan dia hamil duluan, nah dia kan terjebak tuh kan. Jadi dia nikah muda. Kalau nggak hamil duluan gitu? Kalau nggak hamil karena cinta. Cinta. Sayang. Oh, cinta. Tapi banyak juga nih, lu ntar mau dikasih makan apa? Terus lu mau tinggal di mana? Masa ikut sama orang tua lu terus gitu-gitu? Terus gimana tuh bro kalau dinamikanya seperti itu? Ya kalau menurut gua sih ya kalau misalkan lu mau tinggal di mana, lu mau dikasih makan apa? Ya itu kalau udah nikah kan ya gimana lah. Gitu kan? Iya. Namanya udah rasa sayang kan? Iya. Berarti mau dikasih makan batu gitu anaknya gitu? Ya kalau udah sama-sama cinta, mau makan apa? Makan batu, makan Iya. daun juga. Iya. Ya enggak? Yang penting makan cinta aja Makan gitu. cinta. Makan cinta. Iya Setuju kan? gak tuh guys? Makan Makan cinta, kan? cinta gitu Nah. Pak. Nah ini kan ada beberapa mungkin yang ada ya yang kita bahas juga di malam hari. Contohnya seperti secara gue pribadi nih ya. Gue tuh gimana ya? Secara pernikahan muda itu antara gengsi kah? Dari pribadi gue kan? Ataukah emang kita tuh butuh pendamping? Mungkin bisa bilang tuh kata orang butuh sosok yang menemani kita dari nol sampai sukses. Iya. Atau kita sukses dulu kah baru punya pendamping? Lu tim yang mana nih? Tim yang bersama pasangan dari nol atau saat sukses baru menjadi pendamping? Lu tim yang mana? Kalau gue sih dari nol ya. Dari nol sama pasangan? Sama pasangan. Kenapa tuh? Karena kalau dari nol itu ada usahanya gitu. Usahanya. Usahanya tuh wah merintis bareng-bareng. Iya. Ya kan? Jadi kalau udah nikah itu enak. Nah. Oh ini kan suami gua nih. Istri gua nih nemenin gua dari nol gitu kan. Jadi ada ininya lah. Ada kesannya. Kesannya gitu. Kalau gua sendiri, gua lebih setuju, nggak tahu ya. Semua orang kan tergantung dengan komitmen atau prinsip hidup masing-masing ya, berbeda ya. Kalau gua mungkin salah satu tipe yang lebih baik menahan sih bro. Menahannya? Menahannya contoh, gua mungkin butuh pasangan yang ngedampingin gua saat gua merintis atau saat gua berjuang gitu. Dari nol kan? Dari nol. Iya. Tapi ada tapinya dulu. Tapi gua nggak mau tanda kutip punya anak tapi anak gua masih ikut susah sama gua. Gua nggak mau. Iya. Gua pengen bisa dibilang tuh anak dan istri gua ya udah menikmati hasil jeripaya gua. Mereka jangan sampai tahu lah susah senangnya orang tuanya itu seperti apa. Cukup gua aja yang tahu. Oh, gua udah melalang ke sana ke sini, berjuang melalui badai kehidupan gitu kan yang nggak pernah orang tahu lah. Cukup gua atau mungkin pasangan gua yang benar-benar nemenin gua dari nol. Gua gitu sih. Jadi intinya lu mau nikah ada biaya, udah enak gitu ya. Iya, udah enak. Kalau gua sih belum enak, belum mau gitu. Belum mau gitu. Tapi nggak tahu ya, maksudnya nggak baik lagi ya. Kan ada juga beberapa statement orang atau ada beberapa orang yang kata-kata lah
kalau udah nikah tuh rezeki datang sendiri karena anak punya malaikat sendiri untuk rezeki, ada juga Iya, yang kayak banyak gitu. kayak gitu. Iya, ada. Tapi kalau gue entah kenapa berat aja gitu bro. Gue kayak nggak mau ngambil keputusan kayak gue harus nikah nih atau gue harus buru-buru Iya. punya pasangan. Gue kayak berat aja, belum entah emang mental gue belum siap ya apa Iya. gimana gue nggak tahu gitu sih. Oh, jadi kalau menurut lu, jadi kalau misalkan nikah itu harus udah ada istilahnya udah mapan lah gitu kan? Nggak mesti mapan Nggak. sih. Jadi Kalau ada jadi- duit gitu. Apa gimana? Jadi kalau menurut gue itu seenggaknya setahun Mm-mm. atau 2 tahun setelah menikah kita masih punya simpenan. Simpenan. Nah, gue pengen tuh Mm-mm. 3 tahun ke sana kita mungkin bisa nyari Iya. bahan kayak tambahan Iya. atau kerjaan yang lain gitu kan. Mm. Tapi kalau 1 tahun ke 2 tahun setelah menikah tapi penghasilan belum ada atau tanda kutip masih abu-abu lah atau Kosong gitu ya? samar kosong, Nah, gue kayak belum siap aja sih dari mental gue, kayak ngeliat anak gue harus ngerasain susahnya. Gue nggak mau sih, kasihan sih. tapi kebanyakan tuh Hmm. itu Apa yang tuh? misalkan lu penghasilan belum mencukupi gitu kan? Hmm. Banyak tuh yang udah pada nikah. Bener nggak? Ya kita nggak nutup mata juga ya, itu Iya kan? fakta sebenarnya. Ada sih, aja gitu kan? faktanya. Iya, ada aja. Nah, terus juga yang mapan juga, gua udah ada duit nih, gua ada duit, ada uang, terus udah deh gua nikah. Nah, itu ada kayak gitu kan. Tapi ada juga yang gua masih pas-pasan nih, gaji gua masih sekian, tapi udah dituntut bukan dituntut sih, maksudnya udah buat nikah gitu kan. Nah, itu ada kayak gitu. Tapi ada juga orang yang udah mapan secara finansial, Iya. udah mapan secara emosional, tapi malah belum nikah. Ada juga bro. Iya, Tapi ada nggak juga. tahu ya, maksudnya mungkin mereka punya problematika sendiri. Kenapa Gua tuh? nggak mungkin kalau dari segi gua, satu, mungkin mereka tuh udah sering tersakiti. Jadi terkesan lebih memilih, mungkin milih pasangan. Jadi pilih-pilih gitu. Pilih-pilih kemungkinan. Soalnya kan kenapa ya? Udah finansial udah oke, Iya. udah mateng. Terus mungkin dari kematangan emosional Iya. gitu, kayak ketenangan dirinya mungkin udah oke juga, tapi malah dia memutuskan belum nikah. Ya mungkin itu. Ya, Dia mungkin ada trauma. faktanya kayak gitu. Faktanya mungkin dia disakitin sama cowok, sama cewek. Jadi dia tuh berpikir, wah, gua mau nikah, takutnya gua ntar disakitin nih, gitu kan? Ada yang kayak gitu kan? Ntar aja deh, biarpun umur dia udah berlanjut. Kalau gua ngomongin lu kalau ngomongin umur gini gua ngerasa terhina, Cok. Apalagi tuh orang yang di depan kamera tuh. Duh, mukanya udah kesel tuh lihat. Mukanya udah kesel banget tuh. Dia udah kesel banget Cok, kalau ngomongin umur tuh udah paling pengen sendiri. Dia paling tua di sini masalahnya. Nah, gua lanjut ya. Iya. Ini mau gua lanjut. Hmm. Nah kan di sini kan ada nih ya. Karena setelah akad nikah selesai itu kan bukan masalah cinta doang. Tapi kan ada tagihan, cicilan atau apapun itu kayak kebutuhan. Lu setuju nggak? Kayak kita tuh nikah dulu lah. Penghasilan atau emang kebutuhan kita lihat belakangan aja. Lu setuju nggak? Kalau gua sih nggak setuju ya. Kenapa tuh? Ya karena semua orang itu kan, maksudnya semua orang, ada yang orang punya, ada yang enggak gitu kan. Iya. Ya, jadi kan kalau misalkan kebutuhan kan, jadi nggak semuanya punya gitu kan. Iya. Jadi ada yang enggak, ada yang punya gitu kan. Kalau misalkan kayak gitu ya kayaknya gue nggak setuju juga gitu kan. Berarti ya orang mau dia orang punya Iya, ataupun bisa orang yang berada pun dia punya hak yang sama untuk Yang menikah sama. gitu kan. betul. Betul ya. Kita lanjut ya Mas David ya. Mm-mm. Menurut lu nih, pasangan itu harus hadir saat proses atau malah nunggu hasilnya dulu seperti yang gue bilang tadi? Kalau menurut lu, kalau segi gue kan udah. Kalau menurut lu yang mana? Lu tim yang mana nih? Harus dihadirkah atau saat udah sukses baru hadir? Hadirnya gimana nih? Ya nikah. Nikah. Jadi kayak pasangan lu gitu. Langsung nikah gitu. Jadi misalnya nih, gue yang bilang tadi, Eh. gue mutusin untuk nikah. Iya. Tapi posisi gue belum sukses gitu. Gue masih tanda kutip masih berjuang Iya. kritis. Tapi gue udah nikah, udah punya istri nih. Otomatis dia nemenin dari nol dong. Iya, dari nol. Tapi kalau ada yang gue bilang tadi kan, lu mutusin yang merintis bareng kah dari nol atau saat lu mapan, lu baru nikah. Lu tim yang mana nih? Ya kalau gua kan yang tadi yang gua bilang itu kan yang dari nol kan. Kalau dari nol itu kan sama, misalkan berjuang sama-sama gitu dari nol. Sesudah nikahnya kan kita kan punya penghasilan, wah ini nih kita kan dari nol nih, enak nih gitu kan. Jadi ada kesannya gitu. Kesannya. Kalau misalkan kita merintis tapi nggak bareng-bareng, langsung ketemu gitu kan. Nggak ada kesannya, Bro. Langsung ketemu aja gitu kan. Ya jadi misalkan si cewek kalau nggak si cowok, jadi dia nggak ikutin apa yang dia itu gitu kan. Jadi kesannya tuh nggak ada gitu. Tapi kalau dari nol,
Kan ada kesannya tuh. Oke, gue lanjut lagi ya. Menurut lu, pasangan yang mau berjuang dari nol itu masih ada nggak sih di zaman sekarang? Masih ada. Masih ada, Masih yakin? ada. Berapa persentasenya menurut lu? Masih ada Kalau apa gua enggak? persentasenya nggak tahu ya berapa ya. Soalnya kan banyak di Indonesia ini kan. Ya maksudnya dari cowok ataupun cewek, persentasenya lah. Dari mungkin kalau minim 20% atau 30%. Kalau menurut lu ada nggak zaman sekarang? Kalau kata gue sih ada aja, tapi kalau misalkan masalah persennya gue nggak tahu ya berapa gitu. Feeling, Kan. feeling, feeling. Kalau feeling ya mungkin ya ada ya 40-50 lah gitu. Berarti setengah-setengah? Setengah-setengah lah. Setengah-setengah. Ya, ada aja. Kalau masalah persen gua nggak bisa tahu gua. Nggak tahu kalau masalah persen itu. Balik lagi ke orangnya mungkin ya? Iya, Tipe- kembali lagi ke orangnya. Gitu. Kalau misalkan orang ini pengen merintis bareng-bareng dari nol, dia pacaran, ya setelahnya nikah, ya mungkin dia bahagia gitu kan. Tapi kalau misalkan dia ketemunya si ininya udah kaya, apa udah punya duit ya, itu kan gimana gitu ya. Tapi kalau dari yang gua lihat nih bro, dari mungkin standar sosial media atau Sosmed. dari beberapa sosmed yang gua mainin lah, Ya. seperti Instagram, YouTube, bahkan TikTok, sekalipun Facebook. Menurut gua, pasangan cewek ataupun cowok Ya. yang bener-bener niat gitu menemani dari nol itu udah langka. Mungkin persentasenya kalau menurut gua pribadi 10 sampai 20% doang. Dari manusia di Indonesia yang misalnya bilang cewek di Indonesia ada 100 orang. Iya. Mungkin yang mau benar-benar nemenin nol cuma 4 orang. Sisanya kebanyakan apa? Kan banyak kata-kata. Selain donatur, dilarang ngatur. Banyak kata-kata sekarang, Cok. Itu menurut lu kan? Enggak, itu banyak kok cewek-cewek. Itu Iya. banyak. Cewek selalu ngomong kayak gitu. Selain donatur, dilarang ngatur. Oh. Itu udah mencerminkan bahwa Iya. jarang bener-bener sosok wanita atau cowok yang bener-bener ingin menemani si pasangannya dari nol. Kalau menurut gue sih itu. Tapi kalau kata gue sih ada aja yang nemenin dia dari misalkan dia pacaran dari SMA, terus dia kuliah, ada aja, sampai dia kerja, ada aja yang nemenin dia dari nol tuh ada aja kata gue sih. Lanjut lagi ya. Oke. Kalau cinta aja nggak cukup, kenapa banyak rumah tangga hancur karena uang? Lu udah menikah nih. Lu bilang tadi kan, kita udah proses menjalani pernikahan mungkin setahun, 2 tahun. Adem ayem ya kan, ngomong cinta-cintaan, ngomong sayang-sayangan, Ya. saling perhatian, tiap malam sunah rasul ya kan. Terus walaupun dikeluarin jadi luar gitu kan, melakukan hubungan badan gitu. Tapi ujung-ujungnya sampai 4, 5 tahun bahkan 6 tahun banyak yang perceraian tanda kutip karena masalah uang. Itu kenapa sih masih ada menurut lu? Kalau menurut gue sih emang sih nikah itu kita perlu biaya kan, ya kan? Kayak misalkan kita udah berumah tangga, ya otomatis kita kan mesti ada buat dapur, buat masak, ya terus ada lagi, apalagi kalau udah punya anak, dia kan mesti sekolah, terus yang lain-lainnya gitu kan. Nah kalau misalkan masalah yang tadi itu, yang buat pertengkaran itu, ya mungkin ada itunya, ada apa namanya? Ada apa sih? Biangnya? Ya bisa dibilang itulah. Hmm. Tapi kalau kata gua sih ya, kalau misalkan si cewek sama si cowoknya nggak apa namanya Sabar. ya mesti sabar lah gitu kan dalam menjalani hubungan rumah tangga itu. Apa jangan-jangan Ya ada aja sih kalau misalkan buat yang pertengkaran tuh ya namanya juga kata orang tua dulu itu namanya bumbu. Nah ya kan? Oke. Tapi kalau berantem tiap hari, apakah bumbu juga? Ya nggak tahu ya, mungkin itu kalau misalkan berantem tiap hari mungkin ada kesalahan. Nggak tahu kesalahan dari si ceweknya, apa si cowoknya, bisa jadi cowoknya selingkuh, bisa jadi ceweknya selingkuh, jadi berantem ketahuan, nah itu bisa jadi. Kalau selingkuhnya sesama jenis? Waduh itu udah nggak masuk akal bro, Oh, udah itu nggak paham berat gitu bro. ya. Kita gitu ya. Kita skip ya, kita lanjut ya. Menurut lu nih, menurut lu oke? Ah. Menurut lu ya. Nah mungkin para penonton juga boleh komen. Menurut lu, cewek lebih butuh cinta atau kepastian? Mungkin contoh, aku nikahin kamu tahun depan, klek. Atau aku cinta kamu yang gini-gini. Ya Kita kepastian main lah ya. kata gua. Kepastian lah. Kalau misalkan cewek tuh dia tuh paling nggak suka dibohongin kan. Jadi kalau misalkan gini, yang besok aku mau beliin kamu nasi goreng. Jam 7 kamu di sini ya, jam 7 malam ya. Si cowoknya nggak datang. Otomatis kan ceweknya marah-marah kan.
Atau mungkin gitu kan? si cowoknya lagi jadi tukang gorengnya tuh. Tukang gorengnya tutup kan bisa jadi. Kita Nggak positive tahu, thinking iya ya kan. nggak tahu cowoknya lagi sama siapa gitu kan, nggak tahu juga kita kan. Kalau Iya. kata gue sih nyari tukang goreng dulu sih, soalnya kan tutup gitu kan. Gorengan sama nasi gitu. Iya, ini sama nasi. Jadi Aduh. nasi goreng gitu ya gitu ya. Bener-bener. Oke. Berarti menurut lu cewek lebih butuh kepastian. Kepastian. Berarti gak butuh duit dong cewek. Sekarang gini, si cowok ini ngomong, aku sayang sama kamu. Nah, itu kan dari omongan kan? Ada yang benar, ada yang enggak. Tapi kalau misalnya kepastian, ditungguin sama cewek itu. Tungguinnya misalkan yang tadi gue bilang, yang besok aku beli nasi goreng atau beliin apa gitu kan. Ya pasti kan ditungguin sama dia. Janji namanya kan, kepastian kan. Misalkan, yang aku tahun depan deh, aku mau nikahin kamu. Otomatis kan dia kan udah gimana gitu kan rasanya kan. Itu kan namanya kan udah kepastian dari si cowok itu udah ngungkapin rasa janji. Janjinya itu kepastian gitu. Kan ada nyanyiannya kan? Apa tuh? Kepastian yang gue tunggu gitu Wih, kan. janji aja. Nah, Yoi. gua ada nih, mungkin statement lu cewek butuh kepastian. Iya. Oke. So kata gua ya. Oke, kita balik. Cowok udah ngasih kepastian. Ah, Tiba-tiba mereka tidak menjadi menikah karena alasan si ceweknya selingkuh. Itu faktornya kenapa? Apakah karena si cewek nunggu terlalu lama? ya. Atau malah mungkin jangan-jangan cewek yang butuh kepastian itu udah nggak ada, malah butuhnya uangnya. Ya kalau menurut gua sih ya, kalau misalkan dari ya emang sih ya semua juga butuh uang kan, ya kan? Ya kalau misalkan butuh uang itu ya gimana ya? Namanya makhluk sosial kan. Iya kan? Ya enggak. Sekarang kita mau kemana-mana kan, ya istilahnya mau jajan ini, mau jajan apa gitu kan, pakai duit kan ya itulah. Pokoknya, ya kan? Kita nggak bisa munafik lah. Iya, gitu Nggak kan. bisa memungkiri Iya. bahwa kita apapun itu di zaman modern sekarang butuh uang untuk bisa dibilang tuh kendaraan kita lah untuk Nah, kemana-mana gitu. itu jangan kan gitu. Kita ke WC misalkan mau ke mall aja kan, ke WC kita mesti bayar kan. Enggak, di mall nggak bayar anjir. Ada aja. Ya lu mau bensin ya lu. Mau bensin. Mau bensin. Wah, bilang Pak Erick Thohir, kata David pom bensin di ini bayar Wah, nggak? Pak Erick enggak. Thohir, tanda aja Pak Erick Thohir. Dia ngomong nih, pom bensin mana? Enggak ada. Pak Erick lagi daya loh. Enggak, bukan. Iya, Pak Erick Thohir. Parah lu. Anjir. Pak Erick, tanya ke dia. Bukan pom bensin anjir. Alamat rumahnya di Bogor. Kalau mau tahu, pom bensin mana masih bayar. Enggak ada. Aku tahu. Enggak ada. Gue lanjut ya. Ini mungkin lebih sensitif dari Pak Erick Thohir tadi. Nikah sekarang makin mahal karena kebutuhan atau cuma sekedar gaya hidup menurut lu? Nikah itu karena kebutuhan atau cuma gaya hidup? Gue pengen dekor yang mewah. Gue pengen baju yang mewah. Gue pengen tamu undangan yang banyak. Gue pengen baju pengantin atau dekornya yang mewah. Menurut lu pernikahan itu cuma sekedar gaya hidup doang atau malah kebutuhan? Kalau zaman sekarang? Kalau zaman sekarang sih kata gua sih kalau nikah itu bisa dibilang juga apa ya namanya ya? Kebutuhan juga ya juga sih ya. Kebutuhan kan semua orang kan pengen nikah kan. Pengen apa tuh? Kenapa pengen Nikah, nikah? kan? Alasannya kenapa pengen Ya nikah? lu tahu sendiri lah. Gue gak tahu, kasih tahu dong. Biar penonton tahu kan cuma gua, penonton belum tahu. Apa pengen apa? Lu aja deh ngasih tahu deh. Pengen punya keturunan. Cuma gitu doang, Bro. Kasih tahu dong masa gua. Terus lanjut. Ya, jadi istilahnya yang kebutuhan itu. Jadi semua orang kan pengen nikah ya. Jadi ya bukannya apa ya? Apa tadi? Gaya ya? Gaya hidup. Gaya hidup ya kalau gaya hidup itu Kayak mewah kan? mewah. Mesti kemewahan Iya, kan? mewah. Pengen Ya, dipandang orang lah dipandang kasarnya. orang kan? Ya kata gua sih ya itu kebutuhan. Kebutuhan. Semua orang kan pengen nikah kan? Oke. Sekarang banyak yang terakhir mungkin. Sekarang banyak yang kita lihat mungkin di angkatan 2005 atau mungkin bang tuh Gen Z lah. Gen Z yang memimpin pernikahan dini di tahun sekarang. Menurut lu yang bikin mereka pede gitu? Gue mutusin untuk nikah di usia muda, 18, 19, 20. Apa hal yang bikin mereka pede? Menurut lu pribadi nih, yang lu lihat mungkin tetangga lu, pas lu tahu umurnya sekian tapi udah berani nikah gitu. Tanda kutip penghasilan masih pas-pasan atau tanda kutip juga hidup masih numpang, yang bikin mereka pede untuk menikah selain tanda kutip hamil di luar nikah. Menurut lu apa? Apakah karena nafsu mereka sudah membara? Takut terjadi jinah gitu kan?
Apa itu salah satu faktor yang menurut lu? Atau ada yang lain? Kalau kata gua sih ya mungkin dia udah benar-benar sayang, cinta kan. Jadi istilahnya ya dia pengen buru-buru nikah. Nah, terus juga dia juga ya ini nggak tahu nih dari ceweknya pada cowoknya gitu kan. Kebanyakan tuh kalau kata lu dari mana tuh? Gua nanya lagi sama lu tuh. Cewek apa cowok tuh yang memaksa untuk nikah? Kalau yang lihat berdasarkan pengalaman gua, maksudnya itu nggak semua ya, maksudnya Iya. di beberapa temen gua, di circle gua di luar Iya. sana, cewek yang banyak nuntut buat Iya nikah kan? cepet. Karena udah kepas kempis katanya. Kepas kempis. Gitu, kepas kempis katanya gitu. Tapi bukan juga sih, bukan gitu. Itu bercanda. Karena dia Itu bilang, karena contoh, Ya. lu cewek, Ya. lu lihat temen lu cewek juga udah menikah, posting di status Instagram Oh atau sirik gitu. iri karena pengen ngerasain dengan alasan gua pengen nyobain pakai baju pengantin, cuma itu doang alasan. Bukan dari rasa sayang atau cinta gitu. Ya mungkin sayang ya, tapi alasan utamanya karena itu ngeliat temennya udah nikah, terus dia ngeliat ih bagus ya, jadi gini jadi pengen gitu sih. Kalau menurut lu apa nih? Cewek apa cowok? Iya kalau menurut gua sih ya cewek sih, cewek juga kayak gitu sama ya. Jadi buat nikah itu jadi istilahnya ya cewek. Jadi ya, misalkan si cowok ini udah pacaran berapa tahun. Kebanyakan sih ya yang kayak gitu tuh udah agak lama juga pacarannya. Misalkan 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun. Ada juga yang 5 tahun. Jadi si cewek itu mungkin kapan nih gua nih disahin gitu kan. Nah, nanya ke cowoknya. Yang kapan nih gua disahin? Nah, gitu kan. Kapan gua dinikahin? Ada juga yang kayak gitu kan. Nah, Apa jadi karena terlalu sering ngapel ya? Jadi minta gitu ya, minta ya dinikahin. mungkin kan yang tadi itu kan namanya biaya nikah kan lumayan kan. Mm-mm. Ya mungkin ya cowoknya kan lagi ngumpulin duit atau lagi dia buat nabung, nggak bisa jadi kan kayak gitu kan. Tapi sebenarnya bro, kalau masalah ngomongin biaya nikah mahal, kita nggak usah ngomongin yang gue bilang tadi gaya hidup lah. Kita kalau nikah cuma sekedar KUA doang, katanya ya. Banyak kan kayak nikah apa sih namanya? Nikah siri. Bukan nikah siri anjir. Nikah apa sih namanya yang barang-barang kayak gitu, nikah-nikah kayak gitu, nikah KUA sama yang cuma nikah biasa doang, sah doang di KUA gitu kayak 3 juta, 2 juta udah murah katanya mah. Cuma nikah doang ya tanpa ada resepsi. Tapi itu balik kalau, lagi ya, gaya kalau hidup atau misalkan itu di KUA doang, bukan. ya mungkin dia udah pernah menikah. Tapi kalau yang belum pernah menikah, Ya kalau misalkan belum pernah menikah sih kayaknya sih jarang ya. jarang. Jarang kalau menurut gua ya. Kenapa tuh? Malu. Soalnya kenapa ya? Soalnya misalkan lu belum pernah nikah, cewek lu juga belum pernah nikah misalkan kan gitu Iya. kan. Nah, lu mau nikah di KUA doang gitu kan. Ya otomatis kan ada apa namanya? Gunjang-ganjing. Ya, ada perbincangan lah dari saudara atau dari siapa gitu kan. Kita yang Tapi nikah kalau misalkan lu udah nikah, cewek ini udah nikah, otomatis ya itu KUA doang. Iya kayak gitu. Jadi ya Sah di KUA gitu. Bukan ya emang sih ada acara pesta lah. Kayak misalkan pesta kecil-kecilan di rumah itu bagian udah nikah dua-duanya. Istilahnya jadi nggak rame-rame gitu. Jadi nggak rame-rame cuman seadanya gitu. Jadi nggak dia kebanyakan tuh dia tuh jarang gitu. Ada aja sih yang buat nikah besar tuh ada. Tapi kalau misalkan bagi yang kayak gitu kayaknya jarang. kita yang awalnya nih ya bro, awalnya menikah untuk mungkin niat baik ya kan. Kita nggak mau kayak tanda kutip ngasih makan tamu undangan lah kasarnya gitu kan. Gue dengan biaya nikahan tanda kutip 100 juta gitu untuk ngasih tamu makan undangan 400 orang gitu. Daripada gue ngasih makan tamu undangan, lebih baik gue pakai liburan berdua sama istri gue. Banyak juga yang kayak gitu. Tapi ya itu kita balik lagi, kita lebih mentingin omongan orang kah atau lebih mentingin kebutuhan kita pribadi dan pasangan kita. Nah, itu sih itu. balik lagi ke orangnya. Iya, balik lagi ke orangnya. Ini kita ngomongin baik lagi ke orangnya, gue pengen sedikit sepil nih. Kan lu udah kan pernah berumah tangga juga nih kan, ya berumah tangga. Nah, lu kayak trik atau pesan-pesan lu lah untuk orang yang baru ingin memulai, ingin berumah tangga gitu. Apa sih? Ada nggak kayak trik-trik dikit lah kasih tahu ke penonton apa sih sebelum selain uang ya atau mungkin rasa sabar itu udah alumran, ada nggak yang lain lah? Triknya gimana nih? Ya triknya gitu. Ya, maksudnya trik yang gimana nih gitu Apa kan? aja triknya apa aja? Mau langsung tembak dalam, langsung hamil, nikah, kita nggak tahu gitu kan. Mau gimana? Terserah lu. Apa triknya seperti itu? Daripada nggak disetujuin, ini gue tembak dalam gitu kan, biar hamil apa gimana? Kita nggak tahu. Kalau kata gue sih ya, kalau misalkan yang baru mau nikah gitu kan, nah itu ya jalanin aja gitu kan. Nah tapi dia benar-benar gitu, dia udah matang lah istilahnya, udah matang. Kalau misalkan udah matang, pemikiran dia udah matang, oke lah
dia boleh menikah gitu kan. Takutnya tuh yang gimana ya? Yang main-main gitu. Bukan main-main sih ya, takutnya ntar kita udah nikah, ntar ada konflik apa gitu kan di pertengahan pernikahan kita. Kita kan nggak mau kan kayak gitu kan. Jadi seenggaknya ya kalau misalkan udah nikah itu ya kita benar-benar udah matang. Jadi kalau belum matang ya jangan dulu deh. Jadi kesimpulannya apa nih dari pembahasan kita malam hari ini tentang pernikahan dini atau banyaknya dinamika pernikahan muda lah yang bertentangan. Oh, gua pengen nikah muda nih supaya anak gua bisa sepantaran sama gua atau biar gua tuh nggak ketuaan makanya gua nikah muda. Ada juga yang gua pengennya nikah yang di usia mateng lah supaya rumah tangga gua awet atau emang anak gua nggak berkesusahan. Menurut lo kesimpulannya apa nih dari pembahasan di malam hari ini? Kalau menurut gua sih kalau menikah itu mendingan pemikiran kita udah matang. Jadi kalau misalkan pemikiran kita belum matang, kita jangan dulu buat menikah dan juga kita juga harus siap buat menikah itu. Kesimpulannya. Jadi kesimpulan di malam hari ini tentang pembahasan pernikahan dini atau dinamika pernikahan yang membuat orang gonjang-ganjing gitu kan. Tentang nikah, gue mau nikah muda ya atau gue pengen nikah di usia yang mateng ya. Ada nggak nikah tua, Bro? Ada. Ada nggak? Ada. Udah. Jadi yang udah duda nikah lagi itu nikah tua namanya itu. Itu umurannya 40 40 ke atas. Oh, ada tuh ya. Ada. Banyak ya. Ada. Banyak ya? Banyak ya. Banyak banget itu. Jadi si cowoknya siapa nih yang tuanya siapa nih? Cowok apa cewek? Siapa aja setelah pokoknya nikah tua aja. Ada ya? Ada. Gue sampai mana tadi nih? Kesimpulannya gue sampai mana tadi ngebahasnya nih? Tadi lu? Nggak tahu lu. Gue lagi kesimpulan lu potong-potong nikah tua. Potong jadi lupa dia. Mentang-mentang usia dia tua. Jadi lupa. Mentang-mentang usia tua ya kan. Jadi nyamain orang nikah yang tua. Lu kan yang tua ya kan. Jaga-jaga orang. Gue masih tahun 2005 kelahirannya gue gadget bro gitu kan. Ya oke mungkin pembahasan tentang pernikahan dinamika dengan dini mungkin kita akhir sampai di sini aja. Mungkin buat kalian yang ingin menikah di usia dini atau di usia matang itu kita balik lagi ke kalian semua. Kita hanya kayak memberikan lah referensi atau sebagai sudut pandang dari beberapa orang. Contohnya Bang David yang sudah berumah tangga seperti apa. Dan gua yang tanda kutip usia tahun 2005 belum nikah juga ya. Pada sudut pandang gua itu gua pengen anak gua atau istri gua tidak merasakan hal pedih atau hal sakit selama gue berjuang. Mungkin sekian dulu pembahasan di malam hari ini. Jika ada gua dan Bang David ada kesalahan kata, mohon dimaafkan kurang lebihnya. Sampai bertemu lagi di konten selanjutnya.